Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya klien yang sering bertemu. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang klien. Teman saya seorang wanita mau menggugat cerai suaminya. Apakah keluar rumah itu setelah ada putusan yang ingkrah dari pengadilan atau sebelum? Ketika kita mau menggugat cerai, apakah laki-laki maupun perempuan, itu sama hakikatnya di dalam hukum agama. Sangat tergantung, yang pertama, suami sudah mengucap talak atau belum. Itu satu. Yang kedua, keyakinan kita itu cerai seperti apa? Apakah cukup dengan ucapan suami atau harus putusan pengadilan dulu? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari menggugat cerai dan pisah rumah cepat itu bagaimana? Dari sisi kehidupan, artinya ekonomi, kemudian juga anak-anak kita sudah siap atau belum. Makanya ketika saya ada klien bertanya, tentu jawabannya bisa berbeda-beda. Baiklah ya, ini kan yang bertanya pihak perempuan. Jawaban saya yang pertama, coba ingat-ingat dulu atau pastikan dulu, apakah suami sudah mengucap talak atau belum? Karena yang menggugat ini kan pihak perempuan. Jangan-jangan suami tidak mau mentalak dia, suami tidak mau menceraikan istrinya, tapi istri yang ngotot cerai. Ya. Atau memang suami bolak-balik ngomong talak tetapi tidak mau ke pengadilan. Maka istri demi menjaga agama agar sesuai syariat, maka dia menggugat ke pengadilan. Karena suami kan tidak mau mentalak. Nah, kalau suami betul-betul telah mentalak dengan jelas, aku ceraikan kamu, aku talak kamu satu, mulai hari ini kita bukan suami istri lagi, itu berarti kan talaknya sangat jelas. Maka kalau keyakinan fikih kita, suami mengucapkan talak sudah dianggap cerai tanpa putusan pengadilan, putusan pengadilan itu juga bagian dari fikih, ya. Undang-undang perkawinan itu kan fikih juga. Nah, fikih yang mana dulu? Kalau kita mengikuti fikih undang-undang, ya berarti harus putusan pengadilan dulu, karena menurut undang-undang belum dianggap cerai sebelum ketok palu pengadilan. Tapi kalau kita meyakini fikih pendapat para ulama zaman dulu yang sudah masyhur, ya, bahwa suami ngucap talak kalau jelas itu berarti sudah jatuh talak. Kalau perempuan tidak dianggap. Nah, kalau kita meyakini sudah cerai, lebih bagus memang jangan serumah. Kenapa? Karena kita bukan suami istri lagi. Itu dengan catatan ya, satu yang ngucap laki-laki, yang kedua kita meyakini fikih para pendapat ulama dulu. Kemudian juga pertimbangkan anak kita, pertimbangkan situasi dan kondisi, apakah semuanya sudah siap, termasuk kita sendiri. Contoh, kalau kita seorang wanita mau menggugat cerai suami, anak tidak tahu, ya, atau kita ekonomi belum siap karena nafsu saja. Mau menggugat cerai suami, bismillah, misalnya kan kita mau tinggal di mana? Mau tinggal di rumah kos, ada duit apa tidak? Mau tinggal di rumah teman, bagaimana dampaknya? Mau tinggal dengan keluarga, ada apa tidak? Betul-betul mau cerai atau tidak? Karena bagaimanapun itu juga perlu dipertimbangkan. Kan kalau kita pergi dari rumah, anak bagaimana? Anak kita itu apa merasa kehilangan ketika ibunya tidak lagi serumah? Atau misalnya kalau kita punya biaya besar, rumah besar, keluarga besar, anak kita sekaligus dibawa kalau anak ketergantungan dengan kita.
pihak perempuan, karena yang bertanya kan pihak perempuan. Atau cukup anak saja di rumah, kita di luar. Bagaimana kata orang? Bagaimana pembagian harta kelarnya? Secara umum, budaya kita yang menggugat cerai tidak memiliki apa-apa. Kecuali kita mau menggugat cerai ke pengadilan, berikut sertakan 3. Cerai orang, cerai harta, juga hak asuh anak. Artinya ketika kita menggugat cerai suami, ya menyertakan harta, harta kan langsung dibagi. Tapi ketika tidak disertakan, artinya harta dibagi di luar pengadilan, biasanya siapa yang menguasai harta itu posisinya akan lebih kuat. Pendapat saya, yang pertama, kalau yang menggugat itu suami dan anak tidak harus ikut suami, mungkin anak masih ketergantungan dengan ibunya dan lisan sudah menyatakan talak kepada istri, sebaiknya suami yang keluar dari rumah. Karena tidak lagi suami istri, tapi dengan catatan kalau suami sudah ngucap ya. Kalau belum ya tidak perlu, kecuali setelah putusan pengadilan. Nah, kalau perempuan yang menggugat cerai dan anak masih ketergantungan dengan kita, artinya masaknya, makannya, minumnya, pakaiannya, semua kita yang menyiapkan, dan bapaknya tidak sanggup, sang suami sudah mengucap talak, ya kalau mau keluar rumah silahkan saja. Masalahnya tetap tinggal di rumah juga tidak sesederhana yang saya sampaikan. Mengapa? Karena kalau masih di rumah dan berstatus suami istri, suami belum mengucap talak, ketika suami minta jatahnya, artinya ngajak jima, sang istri wajib melayani. Karena suami istri, kalau tidak melayani, Pak, hati saya tidak benci, Pak. Lah tetap tak boleh. Lo namanya istri dan namanya suami, ya tetap wajib melayani. Karena statusnya suami istri, kecuali kalau suami sudah ngucap talak. Nah, itu beda. Ngucap talak itu pun tergantung keyakinan kita fikih yang mana. Itu. Dan andaikan suami sudah ngucap talak pun, kalau fikih yang kita ikuti adalah fikih negara, ya kita tetap wajib melayani. Lalu apa ada jaminan Pak Mariono kalau saya sudah keluar rumah kemudian suami tidak minta jatah jima? Ya kalau misalnya suami sudah keluar rumah minta jatah telepon atau gimana, kan kita tetap wajib melayani, paling tidak mengurangi jarak, mengurangi pertemuan, sehingga dia minimal mintanya itu agak kerepotan sedikit. Atau tidak ada nafsu karena memang kita tidak di rumahnya. Kalau suami sudah ngucap talak, jelas, tegas, kita ngajukan gugatan ke pengadilan. Nah, fikih mana yang kita ikuti? Kalau kita meyakini fikih negara, ya berarti suami istri. Tapi kalau kita meyakini pendapat para ulama zaman dahulu, berarti sudah bukan suami istri lagi. Kalau tetap serumah, itu akan banyak dosa. Suami melihat istri, istri melihat suami, dan ya namanya orang berdekatan, masuk kategori tegangan tinggi pula. Terjadi jima kan? Kalau kita meyakini bukan suami istri, itu sudah zina namanya, bukan lagi jima. Perlu dipertimbangkan itu. Mana yang kira-kira lebih aman mana? Nah, kemudian juga pertimbangkan anak kita, lingkungan kita, ekonomi kita, siap apa tidak. Makanya saya sering sarankan di mana-mana kepada siapapun, mau laki-laki maupun perempuan, mau gugat cerai atau menceraikan istri, pertimbangkan dari semua sisi. Ketika saya cerai, sudah siap belum ekonomi, mental, keluarga, dan segala macam.
Bisa dipahami ya jawaban saya? Jadi bisa tetap serumah atau bisa nunggu putusan pengadilan, tergantung fikih mana yang kita ikuti, kesiapan kita. Kalau suami sudah ngucap talak, tetap serumah, kira-kira bakal terjadi hubungan badan apa tidak? Atau ketika tetap serumah, suami belum mengucap talak, ketika dia sudah ketika nafsunya naik, suami kan minta jatah juga dengan istri. Istri kan tak boleh menolak. Masih suami istri kok. Kalau kita ikhlas, silahkan saja. Malam ini misalnya jima dulu suami istri, besok ke pengadilan lagi. Besok jima lagi. Lusa ke pengadilan lagi. Silahkan saja. Kadang-kadang kita ini kalau sudah gugat ke pengadilan, ya Allah, lihat pasangan itu sudah saling benci kok, walaupun itu tidak boleh. Jelas ya jawaban saya kepada yang bertanya? Bisa serumah, bisa tidak, tergantung situasi dan kondisi. Saya kira itu, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.